Kemudian file daftar riwayat hidup. Ini sudah tidak diminta ya. Sudah tidak diminta. Ini yang kemarin ya. SSSN paruh waktu ini hanya meminta dokumen sebagai berikut. Ya, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru berkaitan dengan pengisian daftar riwayat hidup. Resmi dipermudah oleh BKN dengan terbitnya surat edaran BKN di mana pengisian DRH tanpa surat rohani, bebas nafza dan cetak DRH. Namun Bapak Ibu, kita harus waspada dengan kekeliruan yang mungkin diposting oleh BKD. Karena di PKD itu masih meminta berkas-berkas yang tidak diminta BKN. Bagi rekan-rekan non-ASN yang sudah mengurus, tentu rugi banyak ya, karena beberapa surat ini tidak diperlukan. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya Bapak Ibu, sebelum kita menjelaskan beberapa informasi berkenaan dengan isi DRH melalui surat BKN yang terbaru, kita sampaikan dulu beberapa instansi yang sudah mengumumkan P3K paruh waktu, yang barangkali akan ada nama instansi Bapak Ibu di sini. Namun bagi Bapak Ibu yang sudah ada pengumuman namun belum dicantumkan di sini, dapat menulis di kolom komentar. Pertama tentu saja yang perdana kemarin Bangka Selatan ya sudah mengumumkan. Kemudian yang kedua ada di Oku, bukan Uko Selatan ya, Oku Selatan ya. Kemudian di Oku juga Ogan Komering Ulunya. Kemudian selanjutnya di Kabupaten Madiun. Kemudian di Kabupaten Seluma, kemudian di Tanjung Jabung, kemudian di Kota Jambi, kemudian selanjutnya di Bengkulu, kemudian di Kabupaten Aceh Tengah, di Lubuk Linggau, kemudian selanjutnya di Kabupaten Kediri, kemudian di Provinsi Jambi, kemudian di Kota Palembang. Nah, ini adalah beberapa daerah yang sudah mengumumkan P3K paruh waktu. Barangkali ada yang terlewatkan, silakan rekan-rekan tulis di kolom komentar. Nah Bapak Ibu, dari salah satu ataupun salah dua pengumuman instansi yang sudah mengumumkan ini, kita contohkan saja di dalam pengumuman yang dilansir di pengumuman di Komering Ulu Selatan. Kita lihat di sini, BKD masih meminta surat-surat yang tidak diminta BKN ya. Contohnya di sini ada pernyataan 5 poin, oke ini. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian, oke. Nah, surat kesehatan jasmani dan dari dokter, ini berbeda dengan yang diminta oleh BKN ya. Kemudian surat keterangan sehat rohani dari dokter ini juga. Kemudian surat keterangan hasil cetak printout DRH ya dari laman SSSN ini juga masih diminta dengan materai 10.000. Nah, kita akan cek nanti di edaran BKN ini 3 surat ini sudah tidak diminta lagi. Nah, tentu saja bagi rekan-rekan yang sudah keburu mendapatkan informasi dari BKD ini, ternyata bisa rugi banyak ya, karena memang sudah mengurus surat-surat yang modalnya tidak sedikit. Namun tentu BKD akan berkelit ya, karena menurut BKD nanti apa yang disampaikan BKN itu termasuk ketiga surat ini barangkali. Jadi satu form diupload 3 surat. Nah kemudian kita juga lihat di pengumuman Kota Jambi juga sama. Ini masih meminta 9 berkas yang mana di dalamnya masih mencantumkan ya pengisian daftar riwayat hidup yang dicetak, kemudian ada surat sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas nafza ya ini ya. Nah, sedangkan kita lihat di pengumuman BKN yang terbaru baru saja kita dapatkan ini ya. Nah, di sini dalam penguploadan berkas-berkas untuk P3K paruh waktu ini resmi memang dipermudah karena waktunya kita ketahui hanya sampai dengan tanggal 15, barangkali tidak ada perpanjangan. Nah, di sini hanya ada pas foto terbaru ini oke, dan ini tidak perlu diupload lagi jika rekan-rekan sudah mengupload. Ijazah asli juga tidak perlu diupload, transkrip nilai juga tidak perlu diupload. Kemudian surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Namun di sini ada hal menarik dari 5 poin ini, bahwa yang bagian E bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya Bapak Ibu di bagian edaran ini SKCK, jelas ya SKCK. Nah, kemudian di poin 6, surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, ini tidak disebutkan lagi instansi pemerintah yang dimaksud ini rumah sakit ya. Ini bisa saja di puskesmas seperti rekan-rekan mengurus surat sehat biasa ya.
yang hanya cek buta warna. Nah, apakah BKD ada kekeliruan ya dalam hal ini? Tentu nanti bisa diklarifikasi kembali dengan BKD. Namun surat ini tertanggal 4 September sepertinya jauh lebih benar dibandingkan edaran BKD. Ya, tentu saja yang dimaksud hanya surat sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. Ya, ini tidak harus rumah sakit, puskesmas juga bisa. Dan ini tidak ada jasmani rohaninya, ya, tidak ada jasmani yang harus membayar sekian, rohani sekian. Bebas nafzah juga dibereskan, karena bebas nafzah juga tidak diminta di sini. Nah, poin ketujuh ini surat pernyataan penempatan ini tentu dari kewenangan BKD atau Dinas Pendidikan jika itu adalah guru atau dari Dinas Kesehatan untuk nakes. Nah, Bapak Ibu, saya sudah pernah menyampaikan di informasi sebelumnya bagaimana kita mau memastikan apakah yang diminta ini surat sehat saja atau juga diminta nafzah dan rohani. Silakan cek di laman SSCSN. Nah, kita akan merujuk pada panduan yang disampaikan oleh buku panduan pengisian DRH. Kalau yang dulu pengisian DRH-nya seperti ini ya. Nah, pernyataan 5 poin jelas ini. Kemudian file scan SKCK juga jelas. Kemudian file daftar riwayat hidup. Nah, ini sudah tidak diminta ya. Sudah tidak diminta. Ini yang kemarin ya. Kemudian file surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. Ini yang dulu ada jelas di sini. Form penguploadannya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani rohani yang digabung. Kemudian surat lamaran. Nah, dalam format yang terbaru di SSCSN tidak lagi mencantumkan ini rekan-rekan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa edaran BKN ini jauh lebih benar dibandingkan edaran yang disampaikan oleh BKD. Di mana kita tunjukkan dapat membuktikan di sini ya. Kita buktikan bahwa di dalam form upload unggah dokumen di SSCSN paruh waktu ini hanya meminta dokumen sebagai berikut. Ya, kita lihat. Yang pertama surat keterangan SKCK, ya ini jelas maksimal 1 mega. Kemudian surat file keterangan sehat dari dokter yang bekerja dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, ini sama jelas. Nah, ini sama persis seperti yang diminta di surat BKN ya. Nah, tidak ada lagi jasmani, tidak ada lagi rohani. Kemudian file 5 poin jelas. Kemudian file ijazah pendidikan asli yang upload gunakan kemarin. Nah, ini kalau rekan-rekan sudah mengunggah 5 poin ini tidak perlu lagi ijazah tidak perlu lagi ya. Kemudian transkrip ini juga tidak perlu lagi, sudah biru ini bisa dilihat artinya. Kemudian pas foto terbaru juga tidak perlu lagi diunggah. Nah, ini sudah ada. Jadi rekan-rekan hanya fokus pada 2 surat yaitu SKCK dan surat sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Tentu saja ini kayaknya bisa puskesmas ya. Jadi Bapak Ibu, ini sangat mempermudah sebagaimana yang disebutkan dipermudah. Hanya 2 berkas saja yang harus diurus sedangkan yang lain sudah diupload. Jadi rugi banyak ya rekan-rekan non-ASN yang mungkin sudah mengurus SKCK, surat nafzah dan sebagainya sesuai dengan permintaan daripada BKD yang sebelumnya sudah menyampaikan terlebih dahulu pengumuman ini. Ya, seharusnya memang BKD tidak menyampaikan selengkap ini karena memang surat BKN ini kalau kita lihat ini per tanggal 4 September, artinya lebih dulu disampaikan. Namun kita tidak tahu apakah mungkin surat ini tertanggal 4 September namun sampai ke BKD-nya juga terlambat ya. Nah, ini kita tidak dapat pastikan. Nah, kemudian di dalam surat edaran BKN ini yang kita mesti tunjukkan ini ada contoh lampiran pengajuan NIP-nya. Di sini disebutkan gajinya, disebutkan nah, di sini juga ya surat keterangan sehat saja dan SKCK saja ya. Tidak ada nafzah apa semua, tidak ada. Jelas ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini bentuk SK ya, SK yang akan diberikan kepada rekan-rekan semua. Ada gaji, ada upah, ada TMT-nya, kemudian juga di sini jelas 1 Oktober 2025 sampai 30 September. Pengangkatannya hanya 1 tahun ya. Memang 1 tahun untuk SK Bapak Ibu dan tentu di tahun berikutnya nanti akan menjadi penuh waktu insya Allah. Kemudian ini contoh pengisian penjelasan pengisian. Nah, ini adalah surat SK kedua yang model kedua di mana berisi SK kolektif ya untuk rekan-rekan yang nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu yang berisi nama-nama yang ada di sini. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kita sampaikan pada pengumuman ataupun dari edaran BKN bahwa rekan-rekan yang mungkin sudah mengurus terlalu banyak untuk surat pernyataan tadi terpaksa yang menggabung ya semua berkas itu ke dalam satu form yaitu surat sehat
yang diminta oleh BKN, yang mana diupload di bagian ini saja, digabung menjadi satu jika memang sudah terlanjur mengurus. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.